dakwah jalan juang kami, hisbah ikut para nabi, jihad fisabilillah, mengharap mati di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita menyambung lagi ta'lim kajian Ramadan kita, membahas zikir ratibul attas. Di pertemuan lalu kita telah bahas tentang bismillahi amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Maka masuklah pada zikir selanjutnya, subhanallahi azzallah, subhanallah hijalallah, dibaca sebanyak 3 kali. Nah, ini zikir ini yang artinya adalah maha suci Allah, maha mulia Allah, maha suci Allah, maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan, hendaklah orang yang berzikir azallah, jallallah, ini ketika berzikir dihadirkan, jadi mengingat tentang apa-apa kebesaran Allah. Apa yang kita bisa lihat aja, Allah maha memiliki segalanya. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan gunung-gunung dan lain sebagainya. Nah, hendaknya ketika berzikir dengan kalimat ini, subhanallah, azallah, subhanallah, jalallah, kita melihat, kita berpikir tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga timbul terasa bahwasannya kita ini makhluk yang lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dalam surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hibta sultanan aw ghairuhu faqul la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thanauka." Nabi mengatakan, jika engkau merasa takut dari seorang sultan, yakni pemimpin ataupun penguasa ataupun raja, maka Nabi menyuruh, ucapkanlah la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thanauka, yang artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain engkau, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, maha mulia perlindunganmu dan maha agung pujian atas zatmu. Artinya ketika kita melihat raja, melihat sultan, melihat orang yang kaya, maka puji aja Allah. Nah, mungkin dengan kalimat dengan kalimat la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thanauka, atau subhanallah azzallah, subhanallah jalallah. Dan sesungguhnya manusia ini enggak punya apa-apa yang dia punya, enggak ada, melainkan semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak gentar kita melihat orang-orang yang punya harta, yang punya ini, punya itu, biasa aja. Nah, kenapa? Karena kita tahu maha suci Allah. Allah adalah pemilik segala macam apa-apa. Tafakkaru fi azamatillah wa jannatihi wa narihi sa'ah khairan min qiyamil lail. Berpikir tentang keagungan Allah, surganya Allah, nerakanya Allah, dikatakan bahwasanya khairan min qiyamil lail, lebih baik dari bangun malam. Menghidupkan malam-malam ini lebih baik. Dan kita bertafakur, memikirkan keagungan Allah yang menimbulkan rasa kita semakin beriman kepada Allah. Ada orang yang belajar fisika, ada orang belajar astronomi, tetapi tidak menimbulkan cinta kepada Allah, tidak menimbulkan bahwasannya dia makhluknya Allah, ya percuma aja. Tetapi tafakur,
yang semakin menambah keimanan kepada Allah, semakin merasa dirinya lemah. Nah, ini lebih baik dari bangun di malam hari. Nah, ini bangun bukan bangun doang, bangun dia beribadah, dia sholat tahajud, nah, berpikir tafakkur, ini lebih baik. Nah, dikatakan lagi tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah fatahlik. Diperintahkan berpikirlah tentang keagungan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Nah, berpikirlah tentang keagungan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Maka jangan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak sampai pada akal kita. Allah di mana? Bagaimana bentuk Allah? Bagaimana aktivitas Allah? Bagaimana ketika Allah berfirman dan lain sebagainya? Jangan. Tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Itu udah cukup. Itu kita sedang beriman kepada Allah. Dibandingkan kita berpikir tentang zatnya Allah, fatahlik dikatakan, maka akan celaka, akan timbul keraguan, akan timbul kesesatan dalam pemikiran kita ketika kita berpikir tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbanyak subhanallah azallah, subhanallah jalallah. Ini diperintahkan baca ini agar kita berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang menciptakan segalanya. Apa yang maksud maha suci Allah? Maha suci Allah adalah Allah tidak butuh makhluk dalam penciptaannya, tidak butuh kerjaan. Ada orang profesor bisa membuat gedung, dia butuh tenaga ahli untuk membuat tukang-tukangnya dan lain sebagainya. Tapi Allah dengan Allah gerakan sendiri, itu semua mampu bagi Allah. Tetapi Allah pun memerintahkan malaikatnya untuk melaksanakan ini, untuk melaksanakan itu, semata-mata itu adalah karena keagungan Allah dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Ali bin Abi Thalib annahu su'ila an subhanallah. Ini Abi Thalib, karamallahu wajha, Ali bin Abi Thalib ini ditanya tentang subhanallah. Faqala kalimatu radiyallahu li nafsihi. Itu adalah kalimat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi zatnya. Kalimat subhanallah itu adalah kalimat yang diridhoi oleh Allah bagi zatnya. Kemudian ditanya lagi Sayyidina Ali. Sering kalau Sayyidina Ali sering ditanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi memberikan jawaban yang berbeda. Wasu'ila marata ukhra an subhanallah, dan ditanya lagi tentang kalimat subhanallah. Faqala ta'zima jalalillah. Beliau mengatakan, yakni mengagungkan kebesaran zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah pensucian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina tadhkuruna min jalalillahi wa tasbihihi wa tahlilihi wa tahmidihi yata'attafna haulal arsy. Kemudian dikatakan, hunna dawiyun kadawiyyi nahli yadhkuruna bi sahibihina afala yuhibbu ahadukum alla yazala indallahi ma yudhkaru bih. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni sesungguhnya zikir yang kamu ucapkan, yakni berupa ucapan pengagungan kepada Allah, tasbih, tahlil, kemudian tahmid, maka zikir-zikir itu berputar di arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ini bergemuruh seperti gemuruhnya lembah dan menyebut nama orang-orang yang melafalkan zikir tersebut. Maka Nabi katakan, apakah kamu tidak mau di antara kalian yang namanya disebut-sebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi mengatakan, apakah nggak mau kamu disebut namanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di arsy Allah subhanahu wa ta'ala oleh malaikat-malaikat. Zikir-zikir tersebut bergemuruh, berputar di arsy Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka perbanyaklah zikir subhanallah azallah, subhanallah jalallah. Bil khusus perbanyaklah kita membaca zikir Ratibul Attas. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertafakur dengan keagungan-keagungan Allah, dan janganlah berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah jalan juang kami, hisbah ikut para nabi, jihad fi sabilillah, mengharap mati di jalan Allah.